Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini dan hormat Bapak Guru kita itu Bapak Ade yang kami hormati dan juga terhormat peserta diskusi. Sama-sama mari kita berdiskusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dan di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan. Di sini ada sebagai ketua yaitu Sitiawati, sebagai sekretaris Rosi, dan anggota pertama Nuryati sebagai anggota, Eli Nurliani sebagai anggota, Nurul Aini sebagai anggota, Irawan sebagai anggota, Erun Ana sebagai anggota, dan Abdul Rahman sebagai anggota. Diskusi kali ini yang berjudul Ormas Snapdragon bersama kita akan dijelaskan oleh ketua kita yaitu dari kelompok 5 itu Sitiawati. Haji Nuryaman. Pertanyaan yang pertama akan pertanyaan yang pertama, setujukah Anda dengan pernyataan bahwa acara Snapdragon yang ditayangkan dalam televisi maupun dalam dapat mempengaruhi perilaku seorang anak? Di sini kita anggota dan yang lainnya memberikan penjelasan atau jawaban yang berbeda dan kita mengambil jawaban yang menurut kita tepat, yaitu setuju. Karena bagi kita tayangan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seorang anak sehingga anak itu berperilaku arogan, sehingga anak itu akan menjadi pengaruh di lingkungan sekitarnya. Di sini kita mengambil keputusan ini karena kita sebagai seorang pelajar dengan kita berperilaku arogan karena kita melihat acara-acara seperti kita Snapdragon itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi di sini seorang pelajar kita bakalan menjadikan orang-orang atau anak-anak tidak akan mengikuti atau tidak akan terpengaruh oleh acara televisi, misalnya salah satunya Snapdragon yang semakin marak di televisi atau di dunia media massa. Iya. Dan yang kedua, penjelasan saya nomor pertanyaan 1 ada untuk pertanyaan. Apa yang ada yang bertanya? Langsung aja sampai 3. Pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Ahmad mendodok pegel. Iya yang. Jawaban dari nomor 2 adalah ya, karena acara televisi kita semua berbau negatif, tapi banyak hal positif yang dapat kita ambil dari acara tersebut. Contohnya seperti acara kartun karena dapat menghibur, memberi inspirasi, imajinasi dan tenaga kreativitas bagi anak-anak yang lain. Bagi sisi negatif, acara percintaan karena dapat mempengaruhi pola pikir yang negatif bagi anak-anak yang belum lanjut usia. Ini saya yang menjelaskan dari jawaban nomor 2. Yang pertama positif, acara kartun.
Jangan berpikir. Ada juga misalnya acara berita itu ada yang bersifat negatif, positif, kita ambil dari yang positifnya. Yang positifnya itu kita jadi mengetahui dari yang tidak kita ketahui, jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, dan apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Terus yang negatif acara percintaan, mungkin di kita sudah ya itu tidak berpengaruh kepada kita kan, tidak berpengaruh sudah baca, tetapi di sini kita bakal mengambil sisi negatif. Acara itu kan banyak, salah satunya acara percintaan. Tidak baik untuk anak yang masih usia. Kita bisa aja yang dewasa aja kita bisa melakukan itu, apalagi yang anak-anak yang belum sampai apa-apa, jadi kita ambil dari acara percintaan. Begini lagu kedua. Padula. Di sini dewasa remaja. Usia itu bukan tua, tapi anak dewasa remaja tua. Baca selawat. Mengawasi anak agar tidak melihat tayangan televisi yang tidak pantas dipertontonkan oleh anak-anak. Di sini nomor 3, apa solusi yang ada dalam menyelesaikan masalah pengaruh televisi maupun layar lainnya. Di sini yaitu nomor 3, mengawasi anak agar tidak melihat layar televisi yang tidak pantas dipertontonkan oleh anak-anak. Seandainya saya orang tua dan memiliki seorang anak, jika seorang anak itu menonton televisi atau tayangan yang negatif, sebagai orang tua harus mengawasi, harus menjaga. Anak itu jangan memperbanyak nonton tayangan-tayangan negatif, sebaiknya anak itu diperbanyakkan bergaul, bermain, berkumpul dengan anak-anak yang berbaik, sehingga anak-anak itu mempunyai pikiran yang kuat, itu imajinasi yang tinggi, dan seluruh anak itu harus diawasi dan dijaga oleh kedua orang tua, sehingga anak itu tidak memiliki perilaku yang besar, yang kriminalitas. Contohnya kan zaman sekarang kebanyakan anak zaman sekarang meniru pergaulan, yaitu pergaulan anak dewasa. Contohnya, sebenarnya di televisi itu kebanyakan itu nyanyi anak-anak, tapi zaman sekarang anak-anak meniru nyanyian dewasa. Itu tidak patut. Kita bisa memajukan anak-anak Indonesia yang lebih Tapi senyum dong. bisa anak yang cerdas, tidak kalah dengan anak depan, tidak kalah dengan anak Titik. Amat. Apa bang? Dari kelompok kami, kurang mohon maaf apabila peserta diskusi dari kelompok 1
mau berkomunikasi atau bertanya aja, bapak kami akan menjawabnya. Salah banyak akan menjawab. Berdiri, ngadeg. Yang misalkan perbuatan tersebut disebabkan oleh pengaruh bahaya itu gimana cara jadi yang dibayar sebaiknya kita kalau misalnya kita mengetahui misalkan anak kita tuh mengetahui kalau apa yang teman sebayarnya itu lakukan sifat negatif kayaknya kita jauhin karena seorang anak itu tidak dapat dibicarakan dengan baik-baik ya karena kebanyakan seorang anak itu berpikir ngomong apa itu kan berpikir kayak gitu. Nah kita sebagai orang dewasa kita mencoba menjauh dengan pelan-pelan karena itu bisa mengakibatkan daya pikir anak kita menjadi kita negatif. Orang dewasa Ada ngambil ini nggak bisa. Tunda bertunda, bertunda. Kadang kita berpikiran kecil, kadang saya berpikiran dewasa karena semua orang punya Baik, terima kasih. Ini sudah konteksnya udah lain. Silakan. Ayo berdiri, berdiri. Bayan musik. Aduh. Apa sih? Belum ya. Jika atau kakak kewalahan menasihati anak tersebut, karena anak itu sudah dilanjut, kemudian kita temukan nilai-nilai yang negatif, apa tindakan yang selanjutnya yang orang tua itu lakukan? Ayo Reke. Yasak mangga. Aktif sama jadi ya. Kita nggak jadi kamera. Kita bisa mengambil salah dari itu supaya akal itu akal kita sebagai orang tua kita dari Betul namanya. Ya. Sekian dari kelompok kami kelompok anak. Bila mau maaf atas sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.